Yongki memeluk istrinya. Padahal hanya ingin pergi semalam tanpa istrinya sudah merasa berat. Mas, buruan berangkat. Temani Miftah, pasti dia saat ini sedang sedih. Bujuk Indria. Iya. Tapi sebentar dulu dong. Sela Yongki. Ada apa lagi? Tanya Indria. Aku beneran tidak akan bisa tidur tanpa kamu. Sela Yongki. Cuma semalam saja kok. Seperti tidak akan bertemu selamanya saja. Sindir Indria. Ya udah. Kalau gitu malam ini kita bertemu dalam mimpi ya. Assalamualaikum. Ah, lebay deh mas. Waalaikumsalam. Yongki segera menuju ke rumah Miftah. Tetapi malah dikunci dan dari luar lampu mati semua. Tetapi lampu bagian kamar masih hidup. Yongki sangat cemas. Dia khawatir jika sahabatnya sampai nekat bunuh diri karena frustasi. Dalam keadaan seperti ini, andaikan menggedor pintu atau berteriak juga tidak akan dibuka oleh Miftah. Yongki nekat memanjat dan masuk melalui jendela yang terbuka. Tetapi betapa kagetnya jika dia melihat ada Safira yang meringkuk di ranjang Miftah. Kemudian baju yang berserakan di lantai. Yongki, ucap Miftah kaget. Miftah baru keluar dari kamar mandi dengan tatapan sendu. Apa-apaan ini? Tanya Yongki. Aku hanya tidak ingin kehilangan Safira. Jadi aku terpaksa. Buak. Yongki menghantam wajah Miftah. Apapun alasannya, jika tanpa ikatan pernikahan tidak boleh melakukan hal itu. Sama saja melecehkan gadis di bawah umur. Kamu parah, Mif. Senakal-nakalnya kita juga tidak akan berani seperti ini. Bentak Yongki. Kamu jangan ikut campur urusanku. Sergah Miftah. Buak. Yongki menghantam perut Miftah sampai rubuh. Tidak memberi ampun, menghajar terus. Kamu bilang tidak ada urusan denganku. Kamu anggap apa aku ini? Bentak Yongki. Yongki menghajar Miftah sampai babak belur. Padahal malam ini dia berniat untuk menginap di rumah sahabatnya agar Miftah tidak merasa kesepian. Tetapi yang dia dapatkan adalah kekecewaan terdalam. Bangsat kamu, aku tidak punya teman seperti kamu lagi. Bentak Yongki. Kamu tidak tahu bagaimana perasaan aku, Yong. Hidupmu terlalu sempurna. Kamu tidak akan pernah tahu. Jawab Miftah pasrah saat dirinya dihajar habis-habisan oleh Yongki. Tidak tahu bagaimana. Sejak awal aku sudah bilang kamu mencintai Safira, tapi kamulah yang tidak mau mengakui. Dan caramu ini salah. Dosamu ini begitu besar. Aku memang pakai cara seperti itu untuk menjerat Indria. Tapi aku sudah menikah dengannya. Kamu tidak mengerti aku, Yongki. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan. Jawab Miftah pilu. Yongki langsung menarik selimut dari kamar. Dia menggendong tubuh lemah Safira sekaligus dengan selimutnya karena memang tidak memakai baju. Yongki sampai menangis, meratapi kesadisan sahabatnya sendiri. Jangan Yong, jangan bawa Safira jauh dariku. Teriak Miftah tak berdaya. Terus mau kamu siksa seperti ini terus. Aku sudah bilang aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu jadikan Safira sebagai pelampiasan amarahmu kan? Sadar Mif, kamu sudah menyiksa dia, bentak Miftah. Dalam perjalanan, Yongki sudah memberitahu kepada istrinya mengenai kondisi Safira duluan. Makanya sampai rumah Indria telah menyiapkan kamar tamu dan juga dokter. Astagfirullah, kenapa Miftah bisa sampai setega ini? Gumam Indria menangis pilu. Aku juga tidak tahu. Makanya mari kita tunggu kabar dari dokter. Jawab Yongki. Butuh waktu lama untuk memeriksa Safira yang pingsan. Dia teringat bagaimana suaminya memaksa dia dalam keadaan lembut saja masih sakit. Apalagi Miftah dalam keadaan brutal dan sampai berkali-kali. Setelah dokter keluar, Indria langsung beranjak mendekat. Bagaimana kondisi dia, Dok? Tanya Indria. Kondisinya sangat memprihatinkan. Takutnya selain luka tubuh nanti juga akan terkena luka mental. Apakah tidak akan dilaporkan ke polisi? Tanya dokter. Sebentar dulu, Dok. Takutnya jika nanti malah semakin panjang dan mempermalukan korban. Kita tunggu sampai sadar dan apa keputusan yang ingin dia ambil. Sela Yongki. Jangan lupa makan dan minum obatnya. Semoga segera sembuh. Iya, Dok. Terima kasih banyak. Jawab Yongki. Safira masih tertidur. Lebih tepatnya memang tidak mau bangun. Indria saja sampai ikutan menangis membayangkan nasib Safira yang malang ini. Mas Yongki, aku tidak menyangka kalau Miftah akan setega ini. Dia begitu sadis dan kejam. Gumam Indria. Iya, dia sepertinya sudah kehilangan akal sehat.
Kamu harus hati-hati padanya. Sepertinya dia memang terkena gangguan mental. Aku sudah menelpon bantuan untuk memeriksa kondisi Miftah juga. Amjad dan Yanti langsung menemui Safira di rumah Yongki. Mereka berdua sangat menyesal karena waktu itu meninggalkan Safira sendirian. Safira merasa seluruh tubuhnya remuk, dan kepalanya pusing. Saat membuka mata dia kebingungan sebab sudah berada di tempat asing. Aku di mana? Dan kenapa aku sudah memakai pakaian? Batin Safira kebingungan. Kamu ada di rumah Mas Yongki, jawab Amjad. Akan aku pesankan makanan dulu untuk kalian ya. Setelah Yongki keluar dari kamar, Indria juga beranjak membuatkan minum karena memang semuanya panik sampai lupa makan minum. Safira merintih dalam diam. Yang paling jelas adalah rasa perih di bagian tubuh yang paling sensitifnya itu. Kini Safira sadar jika dirinya sudah ternoda. Dia memejamkan matanya dan mencoba mengingat lagi tentang kejadian semalam. Yah, samar-samar Safira ingat jika dari kemarin dilecehkan oleh Miftah. Kemudian dia diselamatkannya oleh seseorang yang wajahnya sudah tidak ingat lagi sebab pandangannya saat itu kabur. Hanya saja Safira ingat dengan jelas jika Miftah berulang kali mengatakan cinta. Kak Miftah, inikah cinta yang kamu maksud? Cinta buta yang sudah membuat aku binasa. Aku dulu memang mengagumimu, tetapi sekarang aku membencimu. Aku sangat membencimu. Batin Safira mengalami trauma yang parah. Safira menangis. Dia sedih karena tidak bisa menjaga tubuhnya sendiri. Dia takut jika sampai keluarganya tahu pasti akan kecewa. Neneknya sudah sering kali menasihati jika seseorang tidak apa-apa miskin. Yang penting harus bisa menjaga nama baik dan kehormatannya. Namun, kini Safira bukan gadis suci lagi. Dia sendiri tidak tahu harus bagaimana lagi menjalani kehidupan ini. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Yanti membawa handuk mengompres keningnya. Dia langsung terkejut melihat Safira yang tengah duduk dan menangis terseduh-seduh. Ada Amjad juga merasa teriris hatinya menyaksikan air mata yang membasahi pipi gadis itu. Amjad langsung mendekat dan duduk di depan Safira. Kedua tangannya memegang, menyentuh selimut untuk menyelimutinya. Kamu tidak apa-apa. Mengenai kejadian kemarin aku akan tanggung jawab. Kamu tidak perlu khawatir. Bujuk Amjad. Tidak. Kamu tidak melakukan kesalahan. Atas dasar apa harus tanggung jawab? Dan kini aku hanyalah sampah hina yang terbuang. Jawab Safira pedih. Aku tahu kemarin akulah yang bodoh meninggalkanmu. Jika saat itu aku terus mendampingimu hal ini tidak akan terjadi. Pokoknya aku akan tanggung jawab padamu. Jadi kamu jangan cemas lagi. Bujuk Amjad. Kamu adalah cucu Kiai. Mana mungkin keluargamu akan setuju menikah denganku. Dan aku tahu jika Neng Niswa menyukaimu, aku tidak akan sebanding dengannya. Sergah Safira dalam kondisi mental terburuk. Andaikan aku memiliki 1000 kekasih sekalipun, itu tidak masalah karena aku belum menikah. Lagi pula bagaimana jika kamu nantinya hamil? Ucap Amjad tidak tega membiarkan orang yang disukai menderita. Aku masih terlalu muda. Aku tidak siap menjadi seorang ibu. Karena aku masih ingin melanjutkan kuliah dan menjadi orang sukses demi keluargaku. Jika aku memang hamil terpaksa aku akan menggugurkannya. Jawab Safira putus asa. Tidak, jika kamu nanti hamil bagaimana mungkin kamu tega menggugurkan janin yang tidak bersalah? Aku akan bilang jika itu anakku. Jadi mau tak mau kamu harus menikah denganku. Teriak Amjad marah. Menikah? Apa? Menikah? Bagaimana dengan nasibku nanti? Kita bahkan masih terlalu muda. Setelah Safira kelabakan dan merasa masa depannya suram. Amjad ingin memeluk Safira, tapi ditahan karena memang mereka tidak boleh bersentuhan. Hatinya tidak rela jika andaikan gadis yang semalam direnggut keperawanannya oleh orang lain itu sampai stres dan putus asa. Aku akan tanggung jawab. Kamu tidak perlu memikirkan apapun. Walaupun kita bahkan belum saling mengenal lebih dalam, tapi kita bisa belajar untuk saling mencintai. Walau di matamu aku masih terlalu kecil tapi aku yakin bisa menghidupimu. Jika kamu takut akan keluargaku, aku bisa membawamu pergi. Bujuk Amjad merasa yakin dengan pilihannya. Tapi bagaimana dengan Neng Niswa? Dan aku juga masih terlalu muda untuk memikirkan hal ini. Pekik Safira marah pada dirinya sendiri dan takdir hidupnya. Kamu tidak perlu memikirkan apapun. Semua serahkan padaku biar aku yang mengambil jalannya.
Mulai sekarang kamu tidak perlu pusing lagi. Kamu hanya cukup hidup tenang dan menunggu hasil apakah nanti kamu hamil atau tidak, bujuk Amjad. Kalau aku memang ternyata tidak hamil, bisakah kita setelah ini menjadi orang asing lagi yang tidak saling mengenal seperti sedia kala? Karena aku memang tidak ada hubungannya dengan hal ini, tanya Safira dengan nada memohon. Amjad terkejut. Dia merasa tidak rela tapi untuk saat ini juga tidak bisa memaksa. Terserah kamu. Tapi intinya jika kamu hamil atau tidak hamil aku akan tanggung jawab. Karena aku tahu kamu hanyalah korban. Dan kamu juga harus tahu. Jika Niswa yang kemarin memang tunangan aku. Tapi hubungan kita sebatas perjodohan saja. Jelas Amjad yang tak ingin kedepannya terjadi salah paham. Walaupun hanya sebatas perjodohan tetap saja mereka terikat tunangan. Batin Safira yang tidak ingin terlibat dalam hubungan mereka. Apalagi Safira sadar diri dia hanyalah anak dari keluarga miskin yang berprofesi sebagai bunga penghias malam. Sebaiknya kamu istirahatlah. Nanti sepulang mengurus urusan aku akan mengantar kamu pulang. Di dalam kartu ini ada sejumlah uang. Kamu bisa menggunakannya untuk keperluan apapun. Dan dalam kondisi seperti ini jangan pulang dahulu, ucap Amjad bangun dari duduknya. Safira, sebaiknya kamu patuh pada Amjad. Dia lelaki baik. Jangan sia-siakan lelaki setulus itu, bujuk Yanti. Tapi aku sudah tidak layak untuknya. Aku bahkan malu mengangkat wajahku sendiri, jawab Safira. Yanti memeluk Safira erat. Sebagai saudara tentu saja ikut merasakan kepedihan yang dialami oleh Safira. Tolong jangan bilang pada nenek ya, bujuk Safira. Iya, nanti malah nenek sedih dan sakit lagi, ucap Yanti. Terima kasih Yanti, Safira. Kamu jangan membuat aku takut, kamu baik-baik saja kan? Kalau masih sakit bagaimana jika kita ke rumah sakit? Biar kamu segera mendapat perawatan yang lebih baik. Jangan. Jujur saja aku malu jika semua orang tahu. Rengek Safira pedih. Jangan takut ya, saat ini lebih fokus ke kesembuhan dulu. Bujuk Yanti ikut bersedih atas penderitaan sepupunya. Safira, jangan pikirkan hal-hal yang bisa membuat kamu bersedih. Tenang saja ada aku untukmu. Aku akan selalu ada untukmu dan bersamamu melewati semuanya. Bujuk Amjad tersenyum manis.